Amalan pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat terbesar, yaitu kesempatan untuk terus mendekat kepadanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ibadah yang menjadi tiang agama. Ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ibadah yang membedakan antara keimanan dan kekufuran, yaitu tentang keutamaan sholat menurut Islam dalam Al-Quran. Saudaraku, di zaman sekarang banyak manusia sibuk mengejar dunia. Ada yang sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk membangun usaha, sibuk bermain media sosial, bahkan sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Tetapi sayangnya masih banyak yang melupakan sholat. Padahal sholat bukan sekadar kewajiban. Sholat adalah kebutuhan jiwa. Sholat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Robnya ketika hati gelisah. Sholat adalah penenang ketika hidup terasa berat. Sholat adalah tempat mengadu ketika dosa menumpuk. Sholat adalah jalan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Surat Taha ayat ke-14. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan terbesar sholat adalah agar hati selalu mengingat Allah. Karena manusia, jika jauh dari Allah, hatinya akan mudah kosong, mudah gelisah, mudah stres, dan mudah kehilangan arah hidup. Saudaraku, sholat bukan beban. Sholat adalah hadiah dari Allah. Coba kita renungkan. Di tengah kesibukan dunia, Allah memanggil kita 5 kali sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan sekadar panggilan biasa. Itu adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Seolah Allah berkata, "Wahai hambaku, tinggalkan dulu urusan duniamu. Datanglah kepadaku, adukan semua kesulitanmu kepadaku." Namun sayangnya, kadang manusia lebih cepat memenuhi panggilan pekerjaan daripada panggilan azan, lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan pahala, lebih khawatir terlambat meeting daripada terlambat sholat. Padahal sholat adalah sumber keberkahan hidup. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Saudaraku, kalau sholat kita benar, maka hidup kita perlahan akan berubah. Orang yang menjaga sholat akan lebih mudah menjaga lisannya, lebih mudah menjaga pandangan, lebih berhati-hati terhadap dosa. Karena setiap hari ia berdiri di hadapan Allah. Tetapi jika sholat hanya sekadar gerakan tanpa hati, maka sholat belum memberikan pengaruh dalam kehidupan. Karena itu, bukan hanya mendirikan sholat, tetapi kita juga harus memperbaiki kualitas sholat kita. Hadirkan hati, rasakan bahwa Allah sedang melihat kita. Saudaraku, tahukah kita bahwa amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Tetapi jika sholatnya rusak, maka rusak pula amal lainnya. Bayangkan, di hari ketika tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan. Yang pertama ditanya adalah, bagaimana sholatmu?
Saudaraku, jangan sampai kita terlihat sukses di dunia, tetapi miskin amal di akhirat. Karena keberhasilan sejati bukan hanya memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, atau jabatan tinggi, tetapi keberhasilan sejati adalah ketika kita meninggal dalam keadaan menjaga sholat. Allah juga berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk. Itulah kunci nikmatnya sholat. Khusyuk bukan berarti harus langsung sempurna, tetapi hati berusaha hadir, fokus kepada Allah dan memahami bahwa kita sedang berbicara dengan Rob semesta alam. Saudaraku, kadang manusia berkata, hati saya belum tenang, hidup saya banyak masalah, saya merasa kosong. Tetapi pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan sholat? Karena banyak hati yang gelisah, bukan karena kurang harta, tetapi karena kurang sujud. Banyak hidup terasa berat, bukan karena sedikit uang, tetapi karena jauh dari Allah. Ingatlah, orang yang dekat dengan Allah akan memiliki kekuatan yang berbeda walaupun hidup sederhana. Hatinya tenang. Walaupun banyak ujian, ia tetap kuat karena sholat membuat hati hidup. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Surat Al-Baqarah ayat ke-45. Ayat ini sangat luar biasa. Ketika punya masalah, Allah tidak langsung menyuruh kita mencari manusia, tetapi Allah menyuruh kita mendirikan sholat. Karena sholat adalah tempat terbaik untuk meminta pertolongan. Saudaraku, jangan pernah meninggalkan sholat karena sibuk. Karena sesungguhnya semua kesibukan itu berasal dari Allah. Kalau Allah mau, dalam sekejap semuanya bisa hilang. Jabatan bisa hilang, uang bisa habis, usaha bisa bangkrut, tetapi orang yang menjaga sholat akan selalu memiliki tempat kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang yang tubuhnya sehat tetapi malas sholat. Ada yang hartanya banyak tetapi berat melangkah ke masjid. Padahal belum tentu besok masih hidup. Jangan menunggu tua untuk rajin sholat, karena tidak semua orang diberi kesempatan sampai tua. Berapa banyak orang yang pagi masih tertawa, malamnya sudah dipanggil Allah. Karena itu, selagi azan masih terdengar, selagi tubuh masih mampu berdiri, maka jagalah sholat. Saudaraku, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cahaya kehidupan. Rumah yang di dalamnya ada sholat akan terasa lebih tenang. Keluarga yang menjaga sholat akan lebih mudah mendapatkan keberkahan. Anak-anak yang dibiasakan sholat sejak kecil akan tumbuh dengan hati yang lebih dekat kepada Allah. Karena itu, ajarkan sholat kepada keluarga kita. Bukan hanya menyuruh, tetapi juga memberi contoh. Ayah yang rajin sholat akan lebih mudah ditiru anaknya. Ibu yang menjaga sholat akan menjadi cahaya dalam rumahnya. Saudaraku, kadang setan tidak langsung membuat manusia kafir, tetapi setan membuat manusia menunda sholat. Nanti saja, sebentar lagi, masih ada waktu. Hingga akhirnya sholat mulai ditinggalkan. Maka lawan rasa malas itu, karena setiap langkah menuju sholat dicintai Allah. Bahkan saat seorang hamba berwudu, dosa-dosanya mulai berguguran. Saat bersujud, ia berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Maka, perbanyaklah doa ketika sujud. Curahkan isi hati kepada Allah. Menangislah di hadapannya, karena tidak ada tempat mengadu yang lebih baik selain kepada Allah. Saudaraku, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah kita memperbaiki hubungan dengan Allah? Atau jangan-jangan
kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa mempersiapkan akhirat. Ingat, kuburan bukan tempat orang kaya atau miskin. Kuburan adalah tempat semua manusia kembali, dan salah satu cahaya terbesar di alam kubur adalah sholat. Karena itu, mulai hari ini, jangan remehkan sholat. Jaga 5 waktu, sholat tepat waktu. Perbaiki bacaan, perbaiki kekhusyukan, dan mintalah kepada Allah agar diberi keistiqamahan. Karena hidayah terbesar adalah ketika hati mencintai sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian ini dengan sebuah renungan. Kalau hari ini Allah masih membangunkan kita untuk sholat, itu tanda Allah masih memberi kesempatan. Kalau hari ini kita masih mendengar azan, itu tanda Allah masih memanggil kita. Jangan sia-siakan panggilan itu, karena suatu hari nanti akan ada waktu di mana kita ingin kembali sholat. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat, yang khusyuk dalam ibadah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.